Ayo dukung kami. Kajian Ahad Pagi Sepanjang. Dengan cara subscribe, like, komen. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Selanjutnya mari kita simak kajian bersama Syekh Ibrahim dari Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ba'da alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa kita bersolawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang kinurmatan para pinsepuh sesepuh ingkang kula hormati Bapak Ibu jamaah pengaosan Ahad Pagi Sepanjang. Semoga insyaallah pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita saksi nyata dari Gaza. Dan beliau insyaallah asli orang Palestina. Kita akan mendengarkan beliau kisah serta pengalamannya. Dan bismillah kita catatkan nama kita menjadi salah satu di antara pembebas Al-Aqsa. Takbir! Ini harus semangat dulu ya. Sampun sarapan, Bu? Sampun. Bapak-bapak nggih pun sarapan? Alhamdulillah. Insyaallah nanti kan pun sarapan jam 12 tesih siap ya. Selak panen sayur Mas. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mengenalkan ya dari Amal Cinta Al-Aqsa. Alhamdulillah ini yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, fokus pembelaan di Palestina. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama dengan saya bacakan kurikulum vitae-nya, Bu, biar kita tambah kenal. Kalau tak kenal maka kita tambah apa, Bu? Tambah sayang. Nama beliau Ibrahim Ali Muhammad Hasan. Tempat lahir beliau di kota Gaza, Palestina. Terus pendidikan beliau jurusan S1 Usuluddin Universitas Islam Gaza Palestina. S2 dia mengambil Sinsul Quran dan Sunnah University of Malaysia. Beliau alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Masya Allah. Hafid Quran bersanad. Sanad beliau ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Enggak perlu saya bacakan. Toh nek saya bacakan juga pi apa mas. Tapi Masya Allah, untuk menyingkat waktu ya, ini banyak sekali. Dan daurah ijazah kitab beliau luar biasa banyak sekali. Dan murid dari ulama-ulama, salah satunya Dr. Khalid Musa Al-Misri di Qatar, Dr. Hani Alali di Gaza Palestina, Syekh kami Abu Khorsi, dan masih banyak lagi beliau mencari ilmu. Masya Allah, walaupun dalam kondisi konflik tapi haus tentang mencari ilmu. Harusnya kita tidak boleh kalah. Dalam kondisi aman harusnya kita lebih banyak lagi mencari ilmu. Tayyib, untuk menyingkat waktu nanti berapa menit? 30 menit ya Bibi. Ya 30 menit nanti bersama beliau. Kepada Syekh Ibrahim waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Atau bahasa Jawa?
Tadi saya tidak mengerti sama sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Ya, bahasa Jawa. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibi qulubina wa qurrati uyunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin, ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut dan memuliakan Masjidil Aqsa di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekitarnya. Dua faedah yang kita dapat dari ayat tersebut. Ayat surat Al-Isra, ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan kami berkahi di dalam Masjidil Aqsa, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kami berkahi sekitarnya, sekitar Masjidil Aqsa. Jadi betapa keberkahan Masjidil Aqsa sehingga keberkahan tersebut tersebar sampai wilayah sekitar Masjidil Aqsa. Dan menjadi pertanyaan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, ke langit? Kata ahli tafsir dan para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk memberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari Masjidil Haram, tidak perlu ke Masjidil Aqsa. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa milik umat Islam, sebagaimana Masjidil Haram dan Masjid Nabawi milik umat Islam, bukan milik Arab Saudi tapi milik umat Islam. Begitu juga Masjidil Aqsa milik umat Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj bahwa Masjidil Aqsa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terjadi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu terjadi Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa disebut dengan Bawabatus Sama. Bawabatus Sama artinya pintunya langit di Masjidil Aqsa. Karena terjadi Mi'raj dari Masjidil Aqsa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik dari Masjidil Aqsa ke langit dari Masjidil Aqsa, maka menjadi namanya Bawabatus Sama, pintunya langit. Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi Masjidil Aqsa bukan hanya untuk orang Palestina dan bukan untuk orang Arab saja, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dan memberkahi Masjidil Aqsa untuk umat Islam di seluruh dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 71, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke sebuah negeri yang telah kami memberkahinya, kata ahli tafsir, untuk umat Islam di seluruh dunia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan kami berkahi Masjidil Aqsa untuk orang Palestina saja, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan kami berkahi Masjidil Aqsa untuk orang Arab saja, tetapi Masjidil Aqsa diberkahi untuk umat Islam di seluruh dunia. Maka wajib bagi kita
sebagai orang muslim dan muslimah untuk membela Masjidil Aqsa yang milik kita, yang milik umat Islam, yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tujaha Baitul Maqdis 17 syahran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan salat terhadap atau menghadap Masjidil Aqsa selama 17 bulan. Maka Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam. Dan kalau kita lihat sejarah umat Islam, ternyata orang yang pertama yang membebaskan Palestina bukan orang Palestina, berasal dari Quraisy, Makkah. Kita kenal khalifah yang kedua, sahabat Rasulullah, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Padahal Umar ibn Khattab bukan orang Palestina, dan Umar ibn Khattab bukan orang Syam, wilayah sekitar Palestina, tetapi Umar ibn Khattab berasal dari Quraisy, dari Makkah. Tetapi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memiliki hati yang peduli terhadap Masjidil Aqsa, dan dia yakin bahwa Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam dan milik kita, sehingga dia berangkat dan menerima kunci Baitul Maqdis. Ada salah satu pahlawan yang kita kenal, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Palestina, bahkan bukan orang Arab. Jadi sama seperti kita di Indonesia. Dia seorang Muslim, tapi dia tidak bisa berbahasa Arab. Bahasanya bahasa Kurdi dari Kurdistan. Apa yang menjadikan Salahuddin Al-Ayyubi menyiapkan tentara dan pasukan dan membebaskan Masjidil Aqsa? Karena dia sangat yakin bahwa Masjidil Aqsa, dan untuk membela Masjidil Aqsa ini wajib bagi kita sebagai orang Muslim. Dan Salahuddin Al-Ayyubi banyak kalau kita baca sirahnya, bagaimana dia bisa membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa. Yang pertama, ketika dia menyiapkan tentaranya, pasukannya, dia menjadikannya syarat yang ingin menjadi mujahid dan berangkat untuk membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa, harus dia menjadi hafiz Quran, penghafal Quran 30 juz. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita di Gaza, di Palestina. Di Gaza saat ini tidak semua orang bisa ikut menjadi mujahid. Jadi ada seleksi, ada persyaratan. Salah satu persyaratan harus dia menjadi hafiz Quran 30 juz. Kalau dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz dan dia bisa menjaga salat subuh berjamaah selama 40 hari, maka pasti seorang tersebut bisa menjaga dan membela Masjidil Aqsa. Karena dia sudah menjaga salat subuh berjamaah 40 hari, dia sudah menghafal Al-Quran 30 juz dan menyetorkan hafalannya 30 juz sekali duduk. Maka kita sangat yakin orang yang seperti ini, dia yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Dan kalau kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kata Al-Quran dalam Al-Quran 68 kali. Jadi kata Al-Quran diulang dalam Al-Quran 68 kali. Ternyata dari 68 kali ada 11 kali kata Al-Quran diulang dalam satu surat yang berbicara tentang Palestina dan Isra dan Mi'raj, yaitu surat Al-Isra. Kalau kita melihat ayat-ayat surat Al-Isra, ayat pertama Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu halaman yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tentang kerusakan dan kejahatan orang Yahudi terhadap Masjidil Aqsa. Lalu di halaman yang kedua langsung Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Maka kita sangat yakin hanya dengan Al-Quran bisa membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa. Oleh karena itu menjadi salah satu syarat yang menjadi mujahid di jalan Allah, harus dia menghafal Al-Quran 30 juz.
Ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an juga seringkali Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kejahatan orang Yahudi terhadap umat Islam. Dan ayat-ayat yang seperti ini menghiburkan kita sebagai orang Palestina. Allah Subhanahu wa taala sejak 1400 tahun lebih menjelaskan dan menyebut tentang kejahatan orang Yahudi terhadap umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 82, "Latajidanna ashaddan nasi 'adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku." Kalian akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap umat Islam. Jadi harus kita ulang lagi, terhadap umat Islam, bukan terhadap orang Palestina saja. Permusuhan yang paling keras terhadap kita sebagai orang Muslim adalah orang Yahudi. Di dalam surat Al-Imran ayat 181 Allah Subhanahu wa taala berfirman, لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan orang Yahudi. Apa yang mereka katakan? Coba kita bayangkan. Mereka mengatakan Allah miskin dan kami kaya. Wal iyadu billah. Hanya orang Yahudi yang berani mengatakan Allah fakir dan kami kaya, wal iyadu billah. Jadi tidak sesuatu yang baru ketika mereka membunuh anak-anak di Palestina. Ini bukan sesuatu yang baru ketika mereka membunuh wanita di Palestina. Mereka sudah menghina Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan warga Palestina. Bukan itu saja, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, sanaktubu ma qalu, kami akan mencatat perkataan mereka, wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Coba kita bayangkan, hanya orang Yahudi saja yang berani membunuh para nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bighairi haqq, mereka membunuh para nabi dan rasul, membunuh utusan Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan yang benar. Jadi orangnya sama saat ini, yang mereka membunuh anak-anak di Palestina dan wanita di Palestina tanpa alasan yang benar. Banyak yang menjadi syahid di Gaza, di Palestina, saat mereka tidur di rumahnya di malam hari, rumahnya dihancurkan, dibom, semuanya menjadi syahid. Dan semuanya dibunuh tanpa alasan yang benar. Karena mereka lemah sekali, tidak bisa melawan para mujahidin, sehingga mereka membunuh masyarakat sipil atau wanita dan anak-anak di Palestina. Tetapi kita sangat yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Kalau kita melihat kekuatan para mujahidin yang hari ini masuk 85 hari, tetapi masyarakat Gaza masih bertahan. Dan para mujahidin alhamdulillah masih kuat. Sampai saat ini mereka masih bisa melawan Zionis laknatullahi alaihim. Dari hari pertama, demi Allah, dari hari pertama, dari tanggal 7 Oktober, Zionis kalah. Kita menang dari hari pertama, tapi apa yang dilakukan ketika mereka minta bantuan dari Amerika dan Perancis dan negara Inggris? Kalau mereka tidak didukung oleh negara-negara seperti ini, mereka kalah. Tapi kita sangat yakin insyaallah dalam waktu yang dekat, insyaallah kita dan jamaah sekalian yang hadir di sini, kita bisa melaksanakan salat di Masjidil Aqsa. Setelah Al-Aqsa merdeka, jadi harapan saya kita melaksanakan salat di Masjidil Aqsa bukan saat ini, tapi ketika Al-Aqsa sudah merdeka, tidak ada penjajahan Zionis laknatullahi alaihim. Saya keluar dari Gaza tahun 2019 dan tidak pernah melaksanakan salat di Masjidil Aqsa. Bukan saya tidak mau, tapi tidak boleh. Padahal jaraknya hanya 1 jam kalau naik mobil dari rumah saya sampai Masjidil Aqsa.
Jadi dari Gaza sampai Masjid Al-Aqsa hanya 50 km saja. Tapi karena ada perbatasan yang dibangun oleh Zionis ta'natullahi alaihim, maka kita warga Gaza tidak pernah melaksanakan salat di Masjidil Aqsa. Harapan kita bisa melaksanakan salat di Masjidil Aqsa dalam waktu yang dekat setelah kita membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan Zionis la'natullahi alaihim. Pesan terakhir saya dan semua masyarakat Palestina, kita mengucapkan jazakumullahu khairan kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia yang selalu mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan di Palestina, karena nama Indonesia di Palestina bukan nama yang asing. Seringkali kita lihat ada rumah sakit Indonesia, Masjid Istiqlal Indonesia, ada markas tahfiz Quran Indonesia di Gaza. Jadi kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Syekh Ibrahim yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semuanya, dan semoga saja kita bisa mengimbangi apa yang beliau sampaikan dan mengerti apa yang beliau sampaikan tadi. Tayyib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya, 10 menit kita pakai dari amal cinta Al-Aqsa. Bismillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit info. Ukraina dulu itu perang dengan siapa? Soviet ya, bukan Soviet, Rusia. Ya, baru saja sebelum terjadi 7 Oktober kan sebelumnya ada perang antara Ukraina dan Rusia. Dan Ukraina itu memesan tank tercanggih di dunia, bukan hanya di wilayah Israel, di dunia. Itu namanya Merkava. Merkava itu setelah kita lihat harganya itu sekitar 10.000 US dollar. Setara dengan kalau dirupiahkan itu 158 M. Bukan juta, miliar. Wah, fanatik sekali. Luar biasa harganya. Itu diklaim sebagai tank tercanggih. Tapi alhamdulillah saudara-saudara kita Al-Qassam itu bisa menghancurkan tank dengan harga 158 M. Kalau kita suruh ngitung itu 2 hari nggak selesai itu. Itu cuma dengan biaya 500 US dollar. Kalau kita rupiahkan itu sekitar 7.500.000. Masya Allah. Itu kalau bukan bantuan Allah tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan mereka untuk membuat sekarang ini, untuk ngumpulin, buat senjata, beli fosfor, zat kimia yang dimasuk ke dalam rudalnya, dimasukkan kepada bomnya untuk menghancurkan mereka. Netanyahu itu mohon kepada yang lain, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Zionis yang ada di negara-negara yang sudah disebutkan, di Amerika, di Inggris, di Prancis, silahkan kumpulkan dana-dana Anda, masukkan ke Israel, kita buat senjata yang paling canggih lagi. Mereka juga galang dana, Pak. Zionis Israel itu galang dana juga. Tapi yang digalang itu adalah pengusaha-pengusaha besar. Jadi kalau mengeluarkan juga besar gitu loh. Tapi kita umat Islam jangan berkecil hati. Umat Islam itu banyak insya Allah. Bismillah. Ya, dari sedikit-sedikit kita kumpulkan juga. Nah, bagaimana caranya tatkala pengusaha-pengusaha besar yang di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia, tidak bisa ngasih donasinya kepada Zionis Israel yang untuk beri peluru-peluru untuk membunuh anak-anak kita. Caranya mudah. Bahkan Majelis Ulama Indonesia, beliau memberikan fatwa nomor 83 di tahun 2023 tanggal 16 November kemarin, mewajibkan umat Islam Indonesia untuk membela dan mendukung Palestina. Hukumnya apa, Pak? Wajib. Ini MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat, Jakarta. Dan haram hukumnya memberikan dukungan kepada Zionis Israel. Lah bagaimana bentuk kita tidak mendukung Zionis Israel? Maka
Majelis Ulama Indonesia mendetailkan, membreakdown lagi apa itu bentuk dukungan. Salah satunya adalah jangan beli produk-produk Zionis Israel. Silakan hindari itu. Oh mas, saya kalau tidak pakai sampo Sunsilk. Sunsilk apa Sunsilk? Gatel ini mas, gatel. Kalau tidak pakai sabun Lifebuoy, ya ini enggak bisa putih gitu loh. Hilang, jangan beli itu, ganti yang lain, produk-produk Muslim. Semoga saja Muslim di sepanjang ini menciptakan sabun dan pasta gigi serta ini sampo untuk kaum muslimin. Di selain kita boikot produk-produk Yahudi, juga melancarkan ekonomi umat Islam insya Allah. Mulai sekarang hindari itu. Yang sudah fanatik dengan produk-produk Yahudi, kalau itu memang produk Yahudi, kalau yang produk Unilever, maka itu produk mereka, hilangkan. Insya Allah dengan kita tidak membeli, mereka akan jatuh dan mereka akan bangkrut dan tidak bisa memberi dukungan kepada Zionis Israel. McD saja Pak Bu, selama 2 pekan tidak dibeli pelanggannya McD, silakan di browsing, itu ruginya 11 miliar US dollar, kalikan rupiah, banyak sekali. Karena McD itu sudah digandrungi. Kalau nggak makan McD, misalnya saja orang sepanjang kalau nggak makan McD mulutnya bengkak, lah itu nggak apa-apa, itu bisa ditoleransi, ya tolerin. Tapi kalau nggak makan McD, nggak semaput, nggak, sudah dihilangkan saja. Apa malah belum pernah makan McD? belum lah ya. Alhamdulillah itu loh. Tapi di kota-kota besar, Solo apalagi ya, itu masya Allah parkir McD itu masih luar biasa. Sedangkan sayap ayam yang dibuat Kentucky, kalau di sini mungkin harganya 5.000 lah satu potong. Kalau di McD satu sayap ini harganya bisa 75.000, mahal. Dan labanya luar biasa. Laba itu dikirim ke Israel untuk membunuh anak-anak kita di Palestina. Siap untuk boikot produk Yahudi? Siap? Ya, mulai detik ini kita hindari produk-produk Yahudi. Ya, Unilever itu hilangkan, jangan dipakai. Dan produk-produk lainnya insya Allah nanti sudah ada daftarnya, hilangkan itu. Tayyib, bismillah, ini tim Amal Cinta Al-Aqsa akan memberikan refleksi sejarah Palestina, siapa dan apa, serta kejadian terkini dan apa yang harus kita lakukan. Kepada tim dari Amal Cinta Al-Aqsa bisa diputar videonya. Sudah siap Mas? Oh ya. Sebentar, ini baru ada pembenahan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ya pembelaan kita kepada Palestina hukumnya wajib, maka usahakan pertama yang paling penting adalah doa. Doa itu sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di garda terdepan, Al-Qasam. Ya, Al-Qasam sangat butuhkan doa-doa Bapak Ibu semuanya supaya istiqomah, dan sampai saat ini mereka masih berjuang, Pak. Kok beritanya sudah tidak seperti dulu? Ya, enggak masif, enggak ramai seperti dulu. Sekarang ini tetap masih ada pertempuran. Bombardir itu masih dilaksanakan. Tayyib. Ya. Ya, silahkan dilihat di atas. Itu ada 2 juta. Oh, lampunya bisa dimatikan sedikit. Lampunya mungkin agak dimatikan biar lebih jelas. Dan sekali lagi teman-teman Syekh Ibrahim itu banyak yang masuk di Jundun Al-Qasam, masuk, Masya Allah. Teman-teman beliau
bahkan ada yang syahid pula. Masya Allah. Ternyata dulu after several years. Cek. Ya, ini gambarnya. Dulu itu sudah ada ya warga Palestina itu sekitar 2 juta, tapi diusir sama yang namanya Yahudi Israel karena bahasa kita tuh magersari. Magersari itu cuma suruh nempati, tapi karena merasa kuat malah warga asli Palestina diusir. Ini posisi saudara-saudara kita yang sholat di Masjidil Aqsa. Bayangkan, diusiri Pak, nggak bisa sholat di sana. Sholat Pak, Bu, itu diusir. Nah, April 2023, ini komplek masjid, ini Al-Qibli, ini di dalam komplek Al-Aqsa. Dan ini adalah peristiwa 07 Oktober, pertama kali penyerangan saudara-saudara kita Hamas menyerang tentara Zionis Israel. Penyerangan ini terjadi bukannya tanpa sebab ya. Mereka bertahun-tahun didolimi, diblokade, dipenjara. Maka sudah saatnya untuk membalas itu. Dan saudara-saudara menyusun kekuatan untuk merebut kembali Al-Aqsa. Ini peristiwa 7 Oktober 2023. Tapi di sisi lain, Masya Allah, begitu brutalnya ya, tentara Zionis menyerang saudara-saudara kita di Palestina. Ini balasan dari Israel. Masya Allah. Mengapa korbannya banyak anak-anak dan ibu-ibu? Karena anak-anak dan ibu-ibu tatkala mendengar suara bom, mereka pasti lari untuk berlindung. Dan berlindungnya itu pasti masuk rumah. Sedangkan rumah di sana itu menjadi sasaran. Karena warga sipil itu sebenarnya tidak boleh untuk dibunuh tatkala perang, tapi kenyataannya mereka menjadikan sasaran yang utama, sehingga sampai korban itu 11.000. Itu di tanggal 11 November yang kemarin. Dan ini bom fosfor yang dibombardirkan ke kota Gaza saat menjelang perdamaian. Ya, damai dulu, gencatan senjata. Itu menyempatkan untuk membombardir dengan bom fosfor. Bom fosfor itu sebenarnya nggak boleh digunakan, dan tatkala kita menghirup itu akan susah untuk bernafas, sesak, dan akhirnya meninggal. Nah, ini serangan-serangan yang ditargetkan adalah warga sipil. Harusnya yang namanya perang itu antara militer dan militer ya, harusnya yang diserang. Nah, ini reporter yang sedang mengambil kejadian. Nah, reporter medis ya, itu sebenarnya tidak boleh untuk diserang, dibunuh nggak boleh. Itu undang-undang internasional. Tapi kenyataannya wartawan terbanyak yang meninggal dalam perang itu pada perang di tahun 2023 antara Zionis dan saudara kita Palestina. Masya Allah, ini di komplek pengungsian di rumah sakit Ashifa. Masya Allah, rumah sakit pun juga tidak luput dari serangan mereka. Masya Allah, ini adalah saudara-saudara kita Bapak Ibu. Ini di rumah sakit Ashifa. Ya Allah, ini ya Allah, begitu luar biasanya, begitu kejamnya mereka. Kok cuma manusia biasa, para anbiya. Syekh Ibrahim sudah menjelaskan tadi,
Bahkan para nabi rasul pun dia bunuh gitu loh, tanpa alasan yang benar. Nah, setelah gencatan senjata selesai, ya, waktu itu sempat mundur dan selesai, kota Rafah dibombardir. Misalnya hari ini selesai genjatan, langsung membombardir kota Rafah. Masya Allah. Ini real dan nyata, bukan editan, Bu. Ini di kota Rafah dan ini di Khan Yunis pun tak luput dari bombardir dari tentara Zionis Israel laknatullah alaih. Warga sipil menjadi sasaran. Warga sipil banyak menjadi korban. Rumah-rumah menjadi sasaran mereka. Masya Allah. Begitu dahsyatnya bombardir yang dilancarkan oleh Zionis Israel. Nah, ini tim medis tatkala mengevakuasi saudara-saudara kita yang menjadi korban. Ini serangan belum berhenti, tapi banyak korban dari warga sipil yang harus diselamatkan. Nih, banyak anak-anak di dalam rumah. Sekali lagi mereka berlindungnya itu di dalam rumah. Maka banyak sekali anak-anak dan ibu-ibu yang meninggal, yang menjadi korban. Bayangkan ini adalah anak-anak kita, Bapak Ibu semuanya. Anak-anak kita. Ya Allah. Masya Allah. Banyak sekali kaum muslimin, anak-anak, ibu-ibu yang tertimbun bangunan karena bombardir. Ini seorang ibu. Ya Allah. Insya Allah ini keluarganya tertimbun bangunan. Insya Allah. Ini pasca penyerangan di Rafah. Masa semacam ini, Bapak Ibu? Inilah kondisi saudara-saudara kita Palestina saat ini, sampai saat ini. Masya Allah. Ini tertimbun bangunan yang kita tak mampu untuk mengambilnya karena Masya Allah, yang menimpa itu adalah beton. Ya. Ini adalah saudara-saudara kita yang Masya Allah. Bayangkan kalau ini adalah kita, Pak, Bu, mengangkat, membopong anak kita yang sudah tidak punya nyawa lagi. Dan ini pemandangan tiap hari, pemandangan tiap hari. Dan di bulan Desember, Palestina itu musim dingin, curah hujan sangat tinggi, maka tak terelakkan banjir terjadi di mana-mana. Irigasi pastilah rusak karena bom-bom yang dijatuhkan oleh tentara Zionis. Nah, masalah semacam ini. Tapi masalah tim medis itu tak ambil pusing ya. Mereka tetap menyelamatkan ya, korban-korban, mengevakuasi dari bombardir yang dilakukan Israel. Insya Allah. Ini seorang saudara ya yang membopong adiknya. Allah. Insya Allah. Begitu sabarnya mereka. Dan amal cinta Al-Aqsa di bulan Oktober sampai sekarang di bulan Desember itu sudah memberikan bantuannya, dan itu tiap hari. Ya, tiap hari amal cinta Al-Aqsa memberikan bantuannya. Dari tanggal 7 Oktober hingga sekarang tiap hari. Dan kita mempunyai 4 truk di sana untuk mendistribusikan air bersih. Karena air di sana sangat-sangat dibutuhkan. Karena air di Palestina itu sudah terkontaminasi, tidak layak minum. Tidak layak minum. Hiroshima Nagasaki tatkala dibom sekutu
itu tanahnya tidak boleh diinjak ya, tidak boleh diinjak ataupun kita kedatang ke sana itu selama 10 tahun. Dan di Palestina itu hampir tiap hari ya bombardir itu dijatuhkan. Insyaallah. Ini penyaluran makanan siap saji dan ini tiap hari kita memasak ya untuk saudara-saudara kita. Masya Allah, senyum mereka sedikit melupakan kesedihan tatkala mendapatkan ini donasi dari Bapak Ibu semuanya ya, donasi dari Bapak Ibu semuanya kita salurkan ke sana. Dan ini di bulan 1 November dan kita tidak bisa mengambil semuanya karena keterbatasan listrik di Palestina. Di Palestina tidak seperti kita di Indonesia yang listriknya 24 jam. Di sana sangat beda. Bahkan internet itu juga susah saat ini. Nah, ini truk-truk yang kita sewa, ada 4 truk ya yang kita sewa untuk mendistribusikan air bersih. Kita tiap hari mendistribusikan air bersih. Nah, ini di kamp pengungsian kita bagi-bagi pampers kepada anak-anak biar lebih nyaman. Nah, ini anak-anak kita. Toh kalaupun boleh ya Indonesia ini warganya mengadopsi anak-anak Palestina, saya yakin di sepanjang ini pasti hampir semuanya mau untuk mengadopsinya. Bismillah gitu. Tapi apa daya, undang-undang kita tidak membolehkan. Insya Allah mereka harus hidup tanpa orang tua. Banyak diantaranya yatim. Insya Allah begitu senangnya mendapatkan air. Kalau di sepanjang sini air berlimpah. Dan tatkala kita minum itu sudah tidak bingung lagi. Minum enggak bingung. Tapi bagaimana saudara kita di Palestina mau minum air saja bingung mencari. Dan antri. Ini bismillah kita tiap hari mengerahkan 4 truk untuk berkeliling. Dan ini dapur umum kita. Ini penyaluran makanan siap saji di bulan 2 Desember kemarin. Nah, ini tiap hari kita memasak dan kita mendistribusikannya berupa makanan siap saji untuk anak-anak kita. Masya Allah, senyum mereka. Masya Allah, sedikit melupakan ya kesedihan ditinggal orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah replika dari dulu sejarah hingga sampai saat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengambil apa yang disampaikan Syekh Ibrahim. Beliau mengutip di dalam surat Al-Isra yang dimana artinya Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Saya hanya mengambil poin, Pak Bu. Misalnya saja peristiwa Isra Mi'raj. Kalau Allah mau, Allah Subhanahu wa taala langsung memi'rajkan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Haram langsung naik ke langit ke-7, bisa enggak? Allah sanggup enggak? Sanggup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala harus mengisrakan Rasulullah ke Masjidil Aqsa dulu? Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum muslimin di akhir zaman, Masjidil Aqsa itu adalah bagianmu. Masjidil Aqsa itu adalah milikmu. Masjidil Aqsa itu adalah tanggung jawab kaum muslimin. Karena itu milik umat Islam Masjidil Aqsa itu. Lalu tatkala mendapatkan perintah sholat, maka sholat yang dia kerjakan oleh Rasulullah SAW menjadi imam dan makmum para anbiya, para nabi, itu dilakukan di Masjidil Aqsa. Dan tadi disampaikan kiblat pertama kali umat Islam adalah di Masjidil Aqsa. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala berkeinginan langsung kiblat kita di
Ka'bah? Bisa enggak Allah Subhanahu wa taala? Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi mengapa kiblat kita kaum muslimin harus di Masjidil Aqsa? Itu untuk mengingatkan kita hamba Allah di akhir zaman, itu loh Masjidil Aqsa, itu adalah bagianmu, itu milikmu, maka perjuangkanlah. Siap memperjuangkan Al-Aqsa? Takbir. Pak Bu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benarkah keimanan kita untuk memerdekakan, merebut kembali Al-Aqsa? Coba saya tes di sepanjang ini. Ya, kita tes di sepanjang. Ini masih jam 7. Insya Allah masih kuat. Pak, misalnya saja Allah Subhanahu wa taala ngasih rezeki kepada kita. Kita pulang, tahu-tahu diantar uang sebanyak 1 miliar gitu. Entah itu dari yang namanya rezeki kan kita nggak tahu. Atau ada anggota dewan yang kecoblos masuk dan wah ini gara-gara dia. Orang sepanjang luar biasa. Maka pengajian akad pagi di sepanjang 10 orang akan saya berangkatkan ke Al-Aqsa. Kalau semacam itu bapak-bapak siap enggak? Siap enggak ke Al-Aqsa, Pak? Siap? Betul? Oh, nanti saya bilang ke salah satu dewan nanti suruh berangkat ke sana. Kalau nggak ada yang berangkat berarti ngapusi gitu. Kan tiket murah. Ya, murah sekali di Palestina itu. Murah sekali. Bu, bapak-bapaknya pergi ke Al-Aqsa, ibu-ibu ikhlas? Ya tenane Bu, ditinggal loh Bu. Bu, kalau bapak-bapak pergi ke Al-Aqsa, ke Palestina, itu ada 2 kemungkinan. Bapak kembali dan bapak tidak kembali. Kalau bapak kembali, Masya Allah dia akan cerita. Kalau manggil bapak-bapak sama ibunya apa? Umi, bunda, atau apa? Mama. Umi ya, Umi. Masya Allah saya di Al-Aqsa, saya bantu bawa pengkorban Mi. Saya dilempar bom, tak ambil, tak lempar kembali gitu. Mas heroik sekali gitu. Anak-anaknya, cucu-cucunya itu pasti akan bangga baik. Masya Allah, jos pejuang. Bangga sekali, saya pokoknya enggak akan kalah sama mbah saya. Misal cucunya yang bilang, bangga sekali. Dan istrinya pun juga akan bangga. Menjadi pejuang. Gabung dengan Al-Qasam, Masya Allah. Tadi kalau masuk ke Al-Qasam, ternyata enggak perlu orang dalam. Cukup hafal 30 juz, disetorkan sekali duduk tanpa salah. Biasanya dari subuh sampai asar 30 juz. Itu langsung jadi jundun, jadi pasukannya Al-Qasam. Dan kalau tidak kembali Bu, bapak itu ada 2 kemungkinan. Enggak kembalinya itu karena bapak syahid. Kalau syahid bapak, maka bapak mempunyai kesempatan memberi syafaat 70 anggota keluarganya. Istrinya langsung masuk surga. Yang gini ngerasani itu harusnya kan dihisap dulu. Itu langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Oh, kedua orang tua, mertua, 4 masuk surga langsung. Anak-anaknya, yang anaknya 10, 12, masuk semuanya. Apalagi Pak D-nya, Lek-nya, sampai 70 anggota keluarganya masuk surga tanpa hisab. Kalau bapak syahid di Al-Aqsa, syahid di Palestina. Kalau bapak syahid, ibu-ibu ikhlas? Ikhlas tidak Bu? Bapaknya syahid di Palestina. Yang keras Bu, ikhlas? Masya Allah, bapak mati, ibu ikhlas. Maksudnya mati di Palestina itu loh. Ikhlas. Masya Allah. Tidak balik yang kedua. Itu tadi saya sampaikan di kamp-kamp pengungsian banyak anak-anak kecil. Anak-anak kecil, yatim. Maka bapak-bapak gak kembali ke sepanjang. Itu untuk menjaga kehormatan kaum muslimah di Palestina. Bapak nikah dengan orang Palestina. Ibu-ibu masih ikhlas? Masya Allah. Ini kalau bukan karena pengajian tiap Ahad ini nggak mungkin ikhlas. Baru kali ini jawabannya ikhlas. Di masjid-masjid yang lain itu, wah kalau nikah lagi saya nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Tapi di sini ikhlas, mantap. Pak, bapak dapat rambu-rambu lampu hijau. Ibu sudah menyatakan ikhlas, bapak boleh nikah lagi. Cari janda-janda sepanjang. Harus Palestina. Harus Palestina. Atau ya Bapak Ibu,
ini biar nggak ngantuk saja. Saya takutnya ngantuk nanti. Ya, thayyib. Terakhir sekali, Bu. Orang-orang Zionis Israel, mereka berbondong-bondong di berbagai negara itu ngumpulin dana untuk membantu mengalahkan Yahudi, mengalahkan Palestina dan untuk menghancurkan Al-Aqsa. Karena mereka sangat semangat menghancurkan Al-Aqsa karena dia meyakini di bawah komplek Al-Aqsa itu ada singgasana Sulaiman. Kalau itu singgasana diangkat, maka Israel Raya akan terwujud. Maka semangat sekali. Nah, kita kaum muslimin, kalau mereka saja galang dana dengan orang-orang Zionisnya, maka kita kaum muslimin jangan sampai kalah. Siapkah kita memperjuangkan Al-Aqsa? Siap? Catatkan nama kita menjadi salah satu pejuang pembebas Al-Aqsa. Kalaupun Pak, kalaupun Allah Subhanahu wa taala berkeinginan Palestina merdeka, kira-kira merdeka enggak? Merdeka, enggak perlu orang sepanjang. Cukup Allah menyebut kun fayakun. Merdeka Palestina. Tapi enggak, itu kesempatan kita. Bismillah. Apapun yang kita punya berikan untuk Palestina. Tapi ingat, doa ini terpenting. Doa terpenting. Setelah doa, maka ke Palestina kalau mampu. Ke Palestina. Kalau enggak mampu ke Palestina, berikan yang terbaik untuk saudara kita di Palestina, karena perjuangan Al-Qassam itu tanpa dukungan kita berat. Mereka butuh makan juga. Mereka butuh makan juga. Ya, seperti kita. Mereka juga manusia. Maka kita harus menyiapkan amunisi-amunisi itu dari kita. Siap jadi perebut Al-Aqsa? Bismillah. Thayyib, ini ada hadiah dari Amal Cinta Al-Aqsa. Nanti insya Allah akan diberikan langsung oleh Syekh Ibrahim dan bisa berfoto sama beliau dan mendapatkan doa. Dalam artian uzur apa yang belum terkabulkan, silahkan mintakan doa sama beliau. Semoga saja wasilah beliau hal sesuatu yang belum terkabul itu bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, yang siap. Dan sekali lagi uangnya tidak harus pagi ini, Ustaz. Uangnya tidak harus pagi ini. Uangnya bisa besok ditransfer atau diangsur. Kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berani kredit motor, mengapa kita tidak berani kredit kapling di surga? Bismillah, ya, bismillah. Taib. Yang siap dengan donasi 2 juta. Dari Bapak-bapak ada yang siap? 2 juta. Ibu-ibu ada yang 2 juta untuk saudara kita di Palestina? Uangnya tidak harus ini. Harus hari ini. Saya gajiannya bulanan. Misalnya saya angsur sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau yang lainnya, monggo. Karena perjuangan untuk kemerdekaan Palestina itu hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kita itu mati. Sampai Palestina merdeka dan kita tidak tahu kapan itu merdeka. Dan ini harta kita yang kekal insyaallah. Ya, harta kita yang kekal. Ada yang siap 2 juta? Thayyib. Saya turunkan. Nanti yang siap langsung angkat tangan karena waktu kita tinggal sekitar 5 menitan. Karena beliau nanti langsung ke bandara dan harus pulang dulu. Thayyib, Pak Bu yang siap niatkan untuk Palestina. Bismillah. Uang mungkin kita bisa cari lagi. Tapi kalau saudara kita Palestina nggak mungkin bekerja. Bekerja di mana dalam kondisi perang? Maka kita kaum muslim di sinilah yang siap dan harus wajib membantu mereka. Thayyib, yang siap angkat tangan, yang siap 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah. Ini yang putra dulu ya, Syekh. Yang siap 1 juta, yang putra silahkan maju ke panggung langsung. Ya, semuanya langsung. Ya, giliran untuk mendapatkan hadiah dari Amal Cinta Al-Aqsa dan berfoto sama beliau nanti satu-satu fotonya dan mendapatkan doa. Silahkan. Hajat apa yang belum terkabulkan, mintakan doa beliau. Naik aja nggih. Atau mejana.
Ya, nanti giliran aja satu-satu nggak apa-apa. Ya, monggo yang siap 1 juta. Uangnya tidak harus hari ini. Tak angsur 3 bulan, 5 bulan. Tidak apa-apa, bismillah. Karena perjuangan ini panjang, Pak Bu. Saya ketemu Syekh Mahmud dan ini sudah kembali lagi di bulan November. Saya hanya bertemu itu berapa menit saja, nggak lama. Ya, langsung saja. Hadiahnya nanti bisa. Nanti yang sudah langsung Mas Didin bisa ke bawah atau di sini? Di sini aja. Di bawah aja. Oh sudah, nanti foto barengnya nanti. Iya, Mas Didin ya. Nanti yang ibu-ibu yang siap 1 juta, nanti bismillah, nah persiapan. Tayyib. Sekali saya lanjutkan, Bu. Tentara Al-Qasam. Oh ya, salahnya. Tentara Al-Qasam yang dikerahkan saat ini itu baru sepertiganya, Pak Bu. Baru sepertiganya. Jadi 2/3 itu masih disimpan. Karena Abu Ubaidah itu meyakini bahwa perang ini perang jangka panjang. Maka dia siapkan trik-triknya. Baru 1/3 pasukannya yang dikerahkan saja sudah luar biasa. 2/3 masih disimpan antri. Nanti ada saatnya, Masya Allah, ini adalah perang jangka panjang. Kalaupun nanti Al-Qasam sudah kewalahan, saya yakin kaum muslimin ya pas itu laskar-laskar yang di belakang itu, yang pakai baju hitam-hitam itu, yang badannya besar-besar, silahkan nanti membantu di sana. Karena yang membebaskan Palestina itu bukan warga Palestina, bisa jadi warga Indonesia. Takbir. Bismillah. Kita pagi ini untuk membebaskan Al-Aqsa dari kungkungan Zionis Israel. Ada lagi tadi Bapak? Ibu-ibu, ya sekarang ibu-ibu. Ibu-ibu atau di bawah saja saya? Di bawah aja saya. Ya. Iya, tolong ditolong Mbak. Ya, baik. Monggo ibu-ibu yang tadi siap 1 juta silahkan maju ke depan untuk berfoto sama saya. Hajat apa yang belum terkabulkan, mintakan doa. Misalnya, ya Allah, saya sudah minta sama Allah, anak saya yang putri belum nikah-nikah, semoga dapat jodoh. Mintakan. Siapa tahu nanti dapat jodoh orang Gaza yang di Indonesia. Banyak sekali syekh-syekh yang berdatangan ke Indonesia. Masya Allah, semoga Allah memberkahi harta dan keluarga ibu bapak semuanya. Masya Allah. Iya. Cukup? Ya, foto dulu. Bismillah. Yang belakang silahkan maju ke depan ya. Monggo, itu masih ada beberapa. Iya, Masya Allah. Silahkan bisa berfoto sama saya. Wah, semoga ini calon mujahid ya, yang digendong ini, Masya Allah. Semoga jadi anak soleh. Allah Akbar. Saksikan, ini adalah pejuang-pejuang yang pembebas Al-Aqsa, insya Allah. Misalnya ini Ustaz, kalau kurang. Oh iya nanti. Tayyib, sudah cukup? Baik, terakhir tinggal 2 menit. Yang siap silahkan angkat tangan. Bismillah, kita gunakan harta kita untuk membebaskan Al-Aqsa. Biar kita dicatat menjadi pejuang-pejuang yang membebaskan Al-Aqsa. Tenaga kita nggak mampu, mungkin uang kita bisa membantu saudara-saudara kita yang perang ya di garda depan. Silahkan yang siap, tata hati, siap, angkat tangan. Yang ibu, bapak ikhlas 500.000 dapat sang. 1, 2, 3, 500.000. Dari bapak-bapak ada 500.000. Tayyib. Ibu-ibu yang siap 500.000 langsung ke depan. Karena waktu kita sangat mepet sekali. Silahkan langsung ke depan aja. Ya Habibi. Bisa. Ke bawah aja Habibi. Masya Allah ya, luar biasa dari ibu-ibu ya, dari ummahat luar biasa.
Ya, silahkan yang siap 500.000. Mungkin 500.000 ini kalau kita belikan paket data untuk 5 bulan. Ya bismillah, kita ampet ya, kita tahan dulu 5 bulan, kita gunakan untuk saudara kita untuk membebaskan Palestina. Insyaallah. Dan saya yakin di sepanjang ini Masya Allah sudah sering sekali untuk penggalangan dana. Tapi Masya Allah masih banyak ya jamaah yang mau dan dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah. Masya Allah. Ya, yang siap 500.000 monggo langsung ke depan untuk pembebasan Al-Aqsa insyaallah. Iya. Ya, yang mau sir juga Bapak. Bismillah, saya enggak mau dilihat orang, enggak masalah. Tapi maju ke depan itu lebih baik karena untuk memberi semangat saudara-saudara kita yang lain. Ya, mintakan hajat enggak apa-apa, biar nanti didoakan saya. Masya Allah, bismillah, monggo. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk empati kita kepada saudara-saudara kita di Palestina yang berjuang di sana, Masya Allah, dengan kekuatan mereka, dengan kekurangan mereka, dan kita yang ada di sepanjang hari ini ya Allah, di hari Ahad ini kita semuanya bersaksi, kita semua empati kepada saudara kita Palestina, dan semoga saja ini menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah semua hamba-hamba Allah nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala saudaramu Palestina menderita dan butuh uluran tangannya, maka apa yang sudah kita lakukan? Ya Allah, pada hari Akad ini saya betul-betul sudah berempati kepada mereka. Kita doakan mereka, Masya Allah. Tayyib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah siang, maka kami dari Amal Cinta Al-Aqsa sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada semuanya, jamaah, panitia juga. Dan apabila ada kata tingkah laku kita yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Tayyib, acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Oh iya, tayyib. Insya Allah ini kita doa dulu, setelah itu kita kembalikan kepada pembawa acara, kepada Syekh Ibrahim untuk memberikan doanya. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli alaihi ya Rabbana fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم وحد صفهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم. اللهم احفظهم بحفظك يا حفيظ. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل بلاد إندونيسيا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.